Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Full 1 bulan. Ada sebuah lembaga fatwa namanya Asy-Syabakah Al-Islamiyah, jaringan kajian Islam. Supervisornya, pembimbingnya Profesor Dr. Syekh Abdullah Balfaqih. Di sana dibahas masalah-masalah kontemporer. Di antaranya menggunakan obat penahan menstruasi. Maka dalam fatwa itu disebutkan boleh hukumnya memakan pil obat penahan menstruasi untuk haji. Untuk haji, karena tingkat hajat butuhnya sangat perlu. Haji ini 20 tahun sekali, kecuali on plus, duit-duit banyak. Umrah juga begitu. Kalau sampai pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Hijriah, Zulhijjah, itu dia haid, dia tidak bisa haji. Maka boleh dia makan itu karena daruratnya sangat tinggi. Sedangkan untuk puasa, maka 7 hari dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan. Nanti di bulan Syawal dia kan bisa qadha, diganti. Nah, jadi kalau untuk haji bisa. Kalau untuk puasa, wa tarkuhu aula. Puasa hukumnya mubah. Jadi kalau ada perempuan dimakannya obat itu biar supaya full puasanya 30 hari, hukumnya mubah. Wa tarkuhu aula. Tapi untuk tidak memakan lebih bagus. Tetap menanyakan saran ke dokter, karena tidak semua perempuan bisa itu. Jangan nanti ketika dimakan rupanya mudarat. Mudarat, bisa penyakit segala macam. Itu kan darah kotor yang ditahan. Darah kotor ditahan dalam badan. Nah, itulah dia menggumpal menjadi penyakit, menjadi cancer, menjadi macam-macam. Jangan ditahan darah kotor, mesti dilepaskan. Kalau haji, oke, daruratnya tingkat tinggi. Begitu Ibu Anissa. 2. Ustadz, apa hukumnya orang menerima memakan bantuan pemerintah ketika PSBB, sementara dia masih berpenghasilan dan termasuk orang mampu? Di Sumatera Barat, ama-ama tukang belah buah pinang dikasih beras, dibalikkannya lagi beras, kami masih ada makan karena kami masih kerja. Loh, nenek-nenek tua-tua, tolonglah kasihkan yang tak mampu. Jadi corona ini menunjukkan mana orang yang bersyukur, mana orang yang kufur. Oleh sebab itu, yang mampu, malulah kepada Allah. Pak, ini ada beras, serahkan kepada yang mampu. Ini ada uang, nah itu oke. Untuk beras tak mau terima, untuk duit diambil. Serahkanlah kepada saudara kita. Bapak, ibu, kawan, sahabat yang dapat beras, cukuplah itu untuk kita. Dah ada, kasih ke tetangga, ke sahabat, kawan yang masih membutuhkan. 3. Saya kerja sebagai reseller salah satu kosmetik. Apakah kerja saya halal? Jika dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada saya dari reseller 225.000, kemudian sampai ke customer, konsumen 250.000, hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada reseller 225.000, kemudian sampai ke konsumen 250.000. Hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dia mengutip separuh itu
Karena dia berpedoman, berpatokan kalau lebih dari 100% berarti riba. Pernah mendengar itu? Kalau mengambil untung lebih dari 100% berarti riba. Itu tidak ada, kata Syekh Atiyah Sokor. Jadi kalau saya pergi ke Jogja, saya beli batik, harganya 100.000. Pulang saya ke Riau, saya jual 300.000. Saya ambil untung 200%. Tidak riba. Walaupun jadi 300.000. Kenapa? Karena tidak ada unsur tipu. Yang tak boleh itu tipu. Pak, beli batik ini. Ini murah nih Pak, 300.000. Inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul waktu. Nah, itu yang tak boleh itu. Ada unsur tipunya, tak boleh. Kalau sama-sama ridha, innamal bai'u an taradin. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, menganiaya orang. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, aniaya. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Maka jual beli itu akadnya sah. Kalau sekarang akadnya itu melalui internet, melalui online, maka mesti dijamin betul konsumen ini. Bila terjadi kekeliruan, barang expire atau pecah, bisa dilaporkan ke nomor berikut ini. Untuk cabang Sumatera, ada di Medan, Pekanbaru, Riau, kontak jalan ini. Sehingga terjamin. Itulah gunanya fungsi negara untuk menjaga keselamatan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Fahri, Ustadz boleh tidak ketika kita sholat membayangkan kematian kita sampai proses kita dimakamkan sehingga terasa lebih khusyuk sholatnya? Sholat itu kita tidak membayangkan apapun. Karena kalau kita sholat, kita bayangkan jenazah kita dimandikan, habis dimandikan dikafankan, habis dikafankan dikuburkan, habis dikafankan disolatkan, dikuburkan. Berarti ada dua bekerja. Tak bisa dua bekerja. Solat itu kita tidak membayangkan apapun. Allahu Akbar. Mata dibuka. Karena kalau mata tutup, waradat al-waridat, datang macam-macam. Mata dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sadar dengan apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Kalau kita jadi makmum, kita dengar bacaan ini. Jadi kita bayangkan mulut membaca, lalu bayangkan pula jasad sedang dimandikan, disiram. Tak bisa. Jadi fokus pada satu perbuatan. Yang bercabang dua. Kalau mau khusyuk, mau ingat mati, sebelum itu ambil air wudu, menunggu azan atau menunggu sholat, duduk, ingat, bayang, tiba-tiba ganti aku mati semuanya ini. Nah, itu bukan dalam sholat itu menjadi pecah jadi dua. Itu Pak Fahri. 5, Ustadz, di tengah wabah seperti ini kita dianjurkan untuk di rumah saja tanpa bisa melakukan usaha. Apakah itu disebut tawakal yang meninggalkan usaha? Bapak-bapak, ibu-ibu yang cari makan, kalau tidak keluar rumah, tidak makan, daruratnya tingkat tinggi, zakat wajib membantu, negara wajib menolong, ada subsidi dari pemerintah, masjid, kita mengerahkan masjid, dompet duafa, badan amil zakat, dewan dakwah, negara, bantuan, BLT, segala macam. Pasti ada yang sampai ke Bapak Ibu. Cukuplah itu untuk menjaga penyebaran. Saya nggak dapat dari dewan dakwah, nggak dapat dari BLT, nggak dapat dari BBN, nggak dapat dari negara, nggak dapat sama sekali. Kalau saya nggak keluar, anak saya nggak minum susu, mati kami Pak Ustadz. Maka keluarlah dari rumah, jual sayur, jual makanan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Untuk bulan-bulan genting ini, April, Mei ini,
Nggak usah mikir untuk cari kaya, untuk cari makan, hidup aja dulu. Hidup aja dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala masalah, musibah ini, Allah. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa esok kita akan bahas stasiun yang ke-21, yakin. Kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, tapi di sisi lain ada yang mengatakan Islam tidak mengenal, bahkan mereka sebut bid'ah. Bagaimana tanggapan Ustaz? Kalianlah yang menjawab, apa pula aku menjawab? Dari awal pengajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Jawablah. Yang kutil-kutil pun aku jangan jawab lagi. Dah 22 pertemuan tak bisa jawab. Setiap di awal kajian Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Buka Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Riwayat-riwayat yang ada di dalam ini, Imam Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Syaqiq Al-Balkhi, Ma'ruf Al-Qarhi, Bishri Al-Hafi, Sirri As-Saqati. Ibrahim bin Adham, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Adham. Tentang Imam Al-Qushairi, ahli hadis yang paling ketat, penulis Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi memuji-muji Imam Al-Qushairi. Tak sabar Ustaz, besok kita kaji sabar. Dua, Humairah, Ustaz bolehkah mengantar mertua ke dukun untuk menghindari konflik, tapi menyatakan kalau saya tidak setuju dengan perbuatannya dan pelan-pelan berusaha mengubah beliau. Ibu bapak mertua yang mau ke dukun, saya sampaikan hadis Nabi, man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata'arrafan au kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak ibu yang sudah ke dukun, malam ini juga, karena kita cuma ada 3 malam lagi, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sudah Ramadan. Aku khawatir kalian pakcik makcik mati kalian dalam keadaan su'ul khotimah. Supaya kalian mandi taubat, bertaubat, jangan ke dukun lagi. Dukun-dukunnya juga kita doakan mudah-mudahan bertaubat. Karena corona tak takut pada dukun. Saya tahu tentu menantunya ini segan untuk bicara ke mertuanya. Nah, jadi biarlah saya nyampaikan. Kasih video ini ke dia, biar dia taubat. 3, Uwais Kamaruzaman. Ustadz, saya dari Malaysia, ingin bertanya tentang akad nikah. Saya ini agama tak sekuat mana, tak tahu nak bagi tahu macam mana. Sekarang ni akad nikah secara online, video call, sah ke Ustadz? Malaysia itu ada mufti. Tidak berani orang di Malaysia membuat kalau tidak ada fatwa dari mufti. Oleh sebab itu kalau sudah mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perlis, mufti Kelantan, mufti Terengganu, kalau sudah mufti jangan tanya-tanya lagi. Mereka itu faqih, mengerti fikih. Tapi kalau mau tahu alasannya, maka yang mengatakan tidak sah itu, dia mengatakan harus mesti satu majelis. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Walinya ada. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi laki-laki yang adil. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Semuanya ini mesti satu majelis. Kata yang mengatakan sah, tak mesti satu majelis. Karena itu pun ijtihad ulama. Asalkan sudah semuanya dapat dipastikan tak ada ihtimal bohong, dusta, tipu, walaupun tak satu majelis, maka dia dapat dikatakan sah.
Nah, mereka sekarang melihat adanya darurat, melihat kemajuan zaman. Sekarang pula orang boleh pakai, tapi mesti saksi, mesti ada orang menyaksi. Kalau tidak nanti semua pakai online. Jadi syaratnya betul-betul ketat, syaratnya betul-betul kuat, baru. Kalau tidak, yang mengatakan mesti satu majelis, dia untuk menjaga supaya pernikahan orang tidak main-main dengan nikah. Yang mengatakan tidak mesti satu majelis, dia pun juga ingin supaya orang dalam masalah ini tak bertambah masalah baru. Jadi ijtihad mereka, al-hakimu, orang yang berijtihad, idza hakamal hakim, kalau mengeluarkan satu hukum, fa asaba, benar ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. 1 pahala ijtihad, 1 ijtihadnya benar. Akhta'a, keliru dia, tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berijtihad. Tapi cukup syarat ijtihad, jangan semua orang berijtihad. 4. Ahmad Junaidi, Ustadz, apakah ada mazhab dalam keyakinan akidah? Dan adakah kita boleh mencampur mazhab akidah tersebut? Dalam akidah ini ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi. Saya mazhab Asy'ari saja. Sedang Asy'ari aja pun tak hatam-hatam. Belajar dari Azhar, belajar dari pondok Asy'ari, belajar dulu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, sebelum itu Al-Husunul Hamidiyah, habis itu Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, habis itu sampai ke Azhar, masuk lagi mata kuliah akidah. Mata kuliah akidah saya 2 kali, sekali rosib, habis itu dapat. Ini mau mencampur akidah pula, yang ada itu aja lah dulu. Ini sekarang jamaah ini bukan main cerdas-cerdas, campurnya pula ke sini, campur sih. Terlalu banyak minum kopi susu. Terakhir, Ustadz, orang tua kami sakit, sangat kesakitan, sudah lama. Saya tanya, Ustadz, katanya dijahili orang, dibuat tak mati dan tak hidup. Bagaimana saya menyikapinya Pak Ustadz? Ruqyah. Pagi, habis sholat subuh, jangan lagi ada patung-patung di rumah, karena patung tempat jin. Lalu kemudian jangan lagi ada musik-musik lara, musik-musik pop, musik-musik rock. Selawat boleh, karena musik itu, melalui musik itu masuknya ke dalam hati. Ruqyah, dilawan dia. Kalau pandai baca ruqyah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Pagi, malam, mau tidur. Kalau tak pandai, panggil Ustadz Ruqyah. Ustadz, tinggal di mana ibu nih? Kalau di daerah Jakarta, datang ke Az-Zikra, almarhum Ustadz Arifin Ilham, ada Ustadz Junaidi. Cari ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kalau di Medan ada Ustadz Musdar Bustamam LC, cari di internet, yang menulis buku ensiklopedia Ruqyah. Jadi Ruqyah itu awal kata Ruqyah artinya jampi-jampi. Tapi Ruqyah yang ini bukan pakai jampi-jampi mantra, tapi membacakan ayat-ayat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Wa'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was sami'ul 'alim. Baca Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali, ayat kursi, ditiupkan ke air, ada air zam-zam bagus, tak ada air zam-zam, air biasa, dikasih minum, disapukan ke muka, kepala, ada daun bidara bahasa Melayunya. Kalau bahasa Arabnya sidir, waraqah sidir madquqah, daun sidir yang ditumbuk pakai gilingan batu, dicampurkan ke air, dibacakan ayat-ayat ruqyah, doa-doa, dan dimandikan untuk memberikan kesembuhan. Apa takut sama santet sama dukun?
Andai mati kita disantet orang, mati syahid. La tamuta nafsun qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Tak akan mati orang sebelum sempurna rezekinya, sempurna ajalnya. Kenapa kita belum mati sekarang? Karena belum sempurna rezeki sama ajal. Saya ini kalau udah sempurna rezeki sama ajal, tak perlu disantet orang, tak perlu kena penyakit. Sedang ceramah itu mati. Bapak tengok ustaz-ustaz sedang ceramah mati. Sedang sholat mati. Sedang bacakan talqin mati. Nah, asal udah penuh, lewat. Mudah-mudahan keyakinan kita makin kuat. Pas dengan judul kita malam ini, yakin. Besok sabar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kan sudah diajak iklan teh, speak up, iklan odol gigi juga, bicaralah. Dua iklan di TV itu yang selalu ngajak orang bicara, iklan odol gigi sama iklan teh, bicara. Bocor atap di dapur, datang ngasih teh supaya apa? Bicara. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat itu letaknya di sini. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lisan, alal fuadi dalila, untuk menceritakan apa yang ada di sini. Yang ada di sini diceritakan clear, jelas. Kalau dalam hati mana jelas? Makanya Nabi Musa minta supaya yafqahu wajah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan yang terbelit di lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang paham bicaraku. Dua, Neni Ningsih. Ustadz, suami saya kerja di luar kota. Apa hukumnya jika saya pergi keluar niat baik tanpa izin suami? Ibu dari awal itu bicara, saya mas kalau pagi itu saya izin mau beli kangkung, nanti siang saya izin mau jemput anak sekolah, pagi nggak perlu dijemput karena ada bis lewat depan, sore saya mau ngantar anak ke surau. Nah, jadi ngurus surat izinnya sekali aja, bukan sehari 3 kali. Nah, asal udah ibu urus begitu, nah, dia sudah jadi urf. Urf itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu berhubungan itu dengan urf, kebiasaan. Nah, udah biasa, udah tahu dia. Pagi, oh beli sayur. Siang, jemput anak. Sore, ngantar ngaji. Udah tahu dia. Jadi kalau dia nelpon, tak ibu angkat handphone, dia udah tahu. Oh, ini handphonenya tinggal. Jadi tak perlu ambil surat izin sampai 3 kali. Afi Muttaqin. Ustadz, ada ungkapan barang siapa yang mati tapi tidak berbaiat maka matinya mati jahiliyah. Apakah itu hadis Nabi? Hadis sahih. Man mata, siapa yang mati, wa laisa fi unuqihi bai'ah, tidak ada baiat di pundaknya. Kita kalau ada beban itu kita pikul di pundak. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ketika dulu ada khalifah namanya Abu Bakar Siddiq, semua umat Islam membaiat. Nubayyuka ala millati Rasulillah, ala kitabillah wa ala millati Rasulillah. Kami membaiat engkau, sami'na wa ata'na. Baiat artinya sumpah setia. Umar membaiat, Sayyidina Utsman membaiat, Sayyidina Ali membaiat. Kami ikut engkau jadi pemimpin, sumpah setia. Nah, di zaman modern maka bentuknya adalah persaksian. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam buku Min Fiqhid Daulah. Ketika orang mencoblos kertas, saat itu dia sedang bersaksi. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini adalah amanah. Itu namanya syahadah. Makanya orang mencoblos itu bupati, gubernur, presiden, pemimpin, kades. Kalau
Ala adulukum ala akbaril kabair, maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyrak, syirik kepada Allah. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi kita berikanlah kesaksian kita, jangan sampai tidak bersaksi. 4. Ustadz, kami tiap malam ngaji bersama Ustadz di YouTube. Apakah kami bisa menyebut diri kami sebagai murid Ustadz? Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan kepada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Yaman. Habib, kami selalu mengikuti kajian Habib. Apakah kami ini murid Habib? Kata Habib Umar bin Hafiz. Ta'allugal galbi. Ta'alluga, orang Yaman itu menyebut qab itu G. Makanya qubbah itu disebut gubah. Karena qab itu G. Ta'allugal galbi, kata dia. Yang penting itu, wahai anakku, ketersambungan hati, keterkaitan hati. Kalau hatimu terkait dengan aku, kata Habib Umar, kau terima ilmu dengan baik, kau amalkan, ilmu berubah menjadi amal, amal berubah menjadi ikhlas, saling mendoakan, maka kau adalah muridku, kata Habib Umar, bukan kata saya. Sedangkan selevel beliau yang ilmunya Masya Allah tabarakallah masih mengakui orang yang belajar melalui YouTube itu adalah murid. Apalagi Al-Faqir Abdul Somad yang hanya membacakan, menerjemahkan, menjelaskan sedikit. Boleh jadi ya antum yang mengamalkan lebih barokah, lebih banyak, lebih ikhlas karena hati antum lebih bersih. 5. Heru Manopo. Ustadz, bagaimana ungkapan sabar itu ada batasnya? Habis sabar 1, datang sabar 2. Habis sabar 2, datang sabar 3. As-sabru ala sabri. Sabar yang pertama berperang menghadapi serangan tombak anak panah. Sabar yang kedua menyiapkan tameng, penjaga kepala, besi helm, penjaga dada, baju besi, penjaga lutut kaki, sepatu besi, jaga semua. Sarung tangan, jebol juga. Nah, jadi tak ada batas. Kita disuruh. Yang terakhir, Pak Sriono. Mertua saya sudah meninggal dunia. Beliau sudah mendaftar haji. Beliau punya anak 5 orang. Laki-laki dan 3 perempuan. Siapakah yang wajib menggantikan hajinya? Siapa yang membayar kekurangannya? Pak Sriono punya mertua. Pak Sriono punya mertua. Mertua meninggal dunia, wafat 2020. Mertua Pak Sriono punya anak laki-laki. Lalu kemudian perempuan. Dia sudah store ONH 40 juta. Maka ketika mertua Pak Sriono meninggal dunia pukul 7.40, pukul 7.42 uang 40 juta ini berubah menjadi harta warisan. Sudah kita bahas dulu tentang masalah wara' atau khauf atau taqwa, tentang minyak yang ada dalam pelita. Begitu meninggal dunia, kata imam, padamkan lampu ini, ganti minyak baru. Karena kami tak mau memakai minyak almarhum karena belum dibagi harta warisan. Maka 42 juta dibagi 2, 2, 3, 4, 5. 40 juta bagi 5. 40 juta bagi 5 berapa? Bodoh pula matematika. 8
8 juta. 8 juta, 8 juta, 8 juta. 16, 16. Maka bermusyawarahlah anak-anak ini, siapalah yang mau berangkat menggantikan. Karena kalau kalian berkelahi, ini jatah mertua ini hilang kalau masing-masing ngotot. Lalu kemudian setelah mempertimbangkan karena kakak paling tua ingin betul berangkat haji, ini masih ada kesempatan bla 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 bla, akhirnya diputuskan oleh keluarga yang akan berangkat adalah kakak yang pertama. Berarti bapak cuman ada 16 juta. Kalau begitu bapak masih perlu bayar 24 juta. Nah 24 juta ini bisa bapak pinjam, bisa ngutang, bisa gadai untuk membayar ONH supaya berangkat. Begitulah cara musyawarah ipar-ipar Pak Suryono. Mudah-mudahan Allah berikan solusi. Ini pun sabar juga. Sabar untuk menahan hawa nafsu, sabar untuk bermusyawarah. Karena kalau masing-masing tidak mau bersabar, enak sekali dia, saya yang mau berangkat, akhirnya jatah hilang. Berkelahi. Siapakah yang wajib menggantikan hajinya? Musyawarah anak-anak almarhum. Siapa yang membayar kekurangannya? Ya, pinjam uang, utang atau ini. Yang penting ahli waris tadi mesti dibagi harta warisannya. Apakah anak yang menggantikan haji itu sudah gugur kewajiban hajinya? Dia sudah gugur kewajiban karena dia berangkat dengan uang dia sendiri. Yang dia dapatkan dari harta warisan 16 juta, sisanya adalah harta dia sendiri, atau dia jual barang, atau dia gadai, atau dia hutang, atau dia pinjam, atau bla bla. Begitulah Pak Suryono. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Esok malam kita akan lanjutkan stasiun yang ke-23, muraqabah. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi. Belajar tentang sabar kemarin. Apakah dengan diam dan menerima semua ketentuan darinya itu akan lebih baik dari berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Tetap berdoa Pak Catur. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu sunnah. Nabi berdoa malam Jumat 2 Ramadan sampai angin berhembus karena dia berdoa di luar, jatuh sorbannya. Datang Abu Bakar menaikkan sorban hasbuka. Nabi tetap berdoa. Berdoa minta tolong supaya dimenangkan melawan kafir Quraisy. Jadi kalau ada orang, kau nggak berdoa? Aku udah ridho, aku serahkan aja sama Allah. Oh menang, tidak. Berarti meninggalkan sunnah. Jangan tinggalkan sunnah. Saya masih bingung Pak Ustadz, di mana letak berdoa dengan ini? Tidak bersandar pada doa kita, tapi bersandar kepada ridho Allah. Tidak menghilangkan sabar kita, tapi tetap. Kenapa kau tetap berusaha? Karena Allah nyuruh aku berusaha. Toh nanti hasilnya begitu juga. Bukan masalah hasilnya, aku ikut Allah. Allah nyuruh usaha. Allah nyuruh Nabi, Nabi berdoa. Nabi nyuruh kita berdoa, kita doa. Tapi kita tak bersandar kepada doa. Kita hanya bersandar kepada Allah. Rifki, apa hukumnya membiarkan orang dalam keadaan lapar sampai meninggal dunia? Laisa bil mu'min. Bukan orang beriman. Yabitu syaba'an, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Kalau di musim corona ini ada yang kelaparan 2 hari tak makan, mati dia gara-gara kelaparan itu, maka sekampung itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad emangnya udah keliling? Saya sudah arahkan ke seluruh pengurus masjid. Cari lingkungan masjid, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, data semuanya, cari satu-satu ke rumah. Ada yang tak makan, ada yang tak makan. Ada, catat, kasih beras, 20 kilo, minyak, kopi, gula, teh, bagi.
Ustaz, saya kalau nggak ngerokok mati Pak Ustaz. Ah, mati kau situ. Jangan sampai ada tetangga kita ini tak makan. Berapa bulan kita kasih? 3 bulan. Bagi 10 April persiapan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini dia tak buka puasa, tak sahur. 10 Mei untuk Idul Fitri. Ughnuhum lihadzal yaum. Bahagiakan mereka hari raya. 10 Juni mana tahu wabah ini tetap berlanjut. 3 kali kita bagi. Seluruh pengurus masjid data jamaahmu. Pengurus masjid data jamaah. Pak Hafiz, apa hukumnya jika bekerja dengan menggunakan ijazah palsu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ijazah palsu, SK-nya palsu, gajinya palsu, SPPD-nya palsu, tunjangan palsu, pensiun palsu, anak makan palsu semua. Makanya sekarang semua palsu. Empat, Ibu Septi. Ustadz, apakah setelah sholat tarawih witir kemudian di tengah malam kita sholat tahajud dan witir lagi? Ini ada ustadz berceramah, katanya kalau sudah sholat tarawih kemudian sholat witir, berarti dia sudah qiyamul lail, nggak perlu tahajud lagi. Kalau dia mau tahajud lagi, pokoknya malam Ramadan itu qiyam. Qiyam itu ya dari isya sampai subuh. Tegak, ruku, sujud. Nggak ada jumlah rakaatnya, tegak, ruku, sujud. Oh, Nabi 11 rakaat Pak Ustaz. Nabi 11 rakaat. Memang betul 11 rakaat, tapi ayatnya panjang. Kita inna a'tayna wal asri. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kalau puasa itu siangnya ibadahnya namanya siam. Tahan mulut, tahan telinga, tahan mata. Khusus sekarang tahan kaki, jangan keluyuran lagi. Tahan tangan, jangan lagi pegang tangan orang. Cuci tangan banyak-banyak. Nah, jadi paling bagus itu Ibu Septi malam tarawih, habis itu witir, tidur. Nanti malam ibu tahajud saja, jangan witir lagi. Bangun malam, sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat tobat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud 8 rakaat. Mau nambah lagi silakan, kurang dari itu nggak apa-apa. Tidak witir lagi, la witrani filailatin, tak boleh 2 kali witir 1 malam. Nah saya kalau gitu witirnya di ujung aja, bagus, berarti malam tarawih aja, habis itu jangan witir. Nanti habis tahajud malam baru witir. Pokoknya malam itu witir sekali aja. Karena witir artinya ganjil 3. Kalau dibuat habis tarawih 3, nanti malam tambah 3 lagi, tidak lagi ganjil, udah 6. Tak witir namanya. La witrani fi lailatin. Tak boleh 2 witir dalam 1 malam. Pak Levi, Ustadz, andai Ramadan esok mulai hari Jumat, insya Allah sepakat semua ormas bahwa Ramadan hari Jumat. Karena besok hari Kamis itu sudah 2 derajat. Begitu kata 3 derajat. Begitu kata Kementerian Agama. Apakah kita masih boleh puasa sunat hari Kamisnya? Karena Senin sebelumnya kita sudah puasa sunat. Kalau Bapak puasa sunat sudah terbiasa, biasa puasa sunat, Bapak boleh puasa sunat. Tapi kalau tak terbiasa puasa sunat, ujuk-ujuk aja mau sunat, tidak puasa sunat. Saya sudah memang terbiasa Pak Ustaz, Senin Kamis. Boleh puasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak terbiasa puasa sunat, maka idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah sampai pertengahan nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Apakah kita termasuk hubbud dunia? Imam Malik punya kereta kencana, Pak Yazid, di Madinah. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, hidupnya khumul, zuhud, tak ada apa-apanya.
Imam Sufyan Tsauri. Lalu kemudian kirim surat Imam Sufyan Tsauri ke Imam Malik. Malik, kenapa kau kaya? Kenapa kau punya ini? Kata Imam Malik, dia hanya di tanganku, tak sampai ke hatiku. Dan Imam Sufyan Tsauri tak ada menyalahkan Imam Malik. Imam Malik kaya, Imam Sufyan sederhana. Imam Sufyan Tsauri pergi ke Makkah karena tak ada duit. Itu kan dulu orang kalau pergi ke Makkah pakai kafilah ramai-ramai. Daftar di kafilah jadi tukang masak. Jadi tukang masak karena imam nggak pandai masak, begitu ini gosong ditempeleng sama ketua kafilah. Tempeleng. Sampai di Makkah, heran ketua rombongan. Tengoknya orang yang tawaf itu semua mencium tangan. Siapa ini? Tanyanya, siapa itu? Itulah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis, ahli fikih. Kejut dia. Orang zaman dulu itu ulama-ulama itu lebih terkenal kitabnya, mukanya tak, karena waktu itu belum ada video. Beda sama sekarang, terkenal orangnya, entah apa-apa aja isi kepalanya. Itulah Imam Sufyan Tsauri. Datang dia minta ampun, minta maaf aku Imam Sufyan Tsauri. Aku minta ampun kemarin. Kata Imam Sufyan Tsauri senyum. Orang kalau masak gosong memang layak kena tempeleng, katanya. Imam Sufyan. Jadi Imam Sufyan Tsauri itu memang tak ada. Tapi Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili kaya juga. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili pakaiannya mewah, cantik. Datanglah orang, katanya kalian orang Islam di dunia ini susah, di akhirat nanti baru masuk surga. Nih pakaianmu bagus. Kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, kami susah aja kayak gini pakaiannya, apalagi nanti di surga. Kau senang aja kayak gitu pakaian kau, apalagi nanti di neraka. Jadi Pak Yazid ingin punya. Ya Rasul, mana hadisnya Pak Ustaz? Ya Rasulullah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Sahabat mikir, bagaimana kalau sendal kami bagus ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi kalau kita ubudiyah bukan berarti kita nggak punya sendal. Pena, apa gunanya? Nulis. Orang yang ubudiyah tetap punya pena. Supaya apa? Supaya nggak minjam pena orang. Orang yang cinta dunia punya pena, sampai harga pena 100 juta. Diwawancarai orang, gimana perasaan Bapak? Iya, sebentar ya. Jadi bukan berarti kita tak punya pena. Kita punya pena supaya tidak minjam pena orang. Supaya kita kemana-mana bisa minjam pena. Alah, kau pena pun tak punya. Punya pena. Tapi jangan berlebihan. Lebih dari kebutuhan. Pena sama. Pena hotel pula rupanya. Pak Pascal, Malaysia. Ustadz, bagaimana untuk dapat kelebihan malam Lailatul Qadar yang pasti dalam bulan Ramadan? Ada 30 box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 box. Satu di antara box ini berisi door prize umroh. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka manusia terbagi 3. Yang satu pakainya jurus itu.
Ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil tidak, ambil. Pas dibuka, rupanya tak ada, bukan di situ. Itu manusia yang pertama. Manusia yang kedua, yang berisi cuma satu, tak akan mungkin kita dapat. Tak usahlah ambil, mana pun tidak itu. Manusia yang ketiga, diambilnya semua. Ambil ke-30-nya, pasti dapat satu. InsyaAllah paham Pak Pascal. Jadi kalau ada nanti orang malam 21 itikaf, malam 22, nah, itulah dia yang pilih. Ambil tidak, ambil tidak. Ada pula dari malam 1 langsung, kau tak perlu ada. Tak dapat, tak tidak. Santai aja lah. Nah, itulah yang tak mau tahu. Sedangkan kita dari malam pertama kita start. Malam ini isi. Besok malam terus baca Quran, tahajud, witir, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat sunat, salat sunat hajat, zikir, salawat, istighfar. Jangan sampai kosong malam-malam. 30 malam isi semua. 3. Terkait musalla bait, untuk menentukan kiblatnya, apa boleh aplikasi? Masalah aplikasi ini Pak, kami sudah pengalaman beberapa kali kena aplikasi. Bertiga kami di kamar itu, tiga-tiga itu lain kiblatnya. Ini gara-gara aplikasi. Sampai pernah suatu ketika pengalaman, kami pecah dua. Yang sebelah pergi beli makanan, yang sebelah tinggal di ruangan, kami pun sholat. Rupanya yang beli makanan tadi balik, kiblat kami salah. Akhirnya dia teriak, ngadap ke TV katanya. Ini gara-gara aplikasi. Nyampe ke aplikasi. Tanya ke orang situ yang tahu. Bapak tinggal di dekat-dekat rumah tuh pastilah ada masjid, surau, musola. Bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah boleh duduk-duduk di musola bait karena keterbasangan ruangan? Musola bait itu Pak darurat. Jadi karena tingkat darurat ini kan karena wabah corona, karena perempuan yang sakit, laki-laki yang sakit, wabah yang menyebar, atau perempuan yang tak ada mahram tak bisa keluar, atau karena keadaan tidak aman. Ini tingkatnya darurat. Ya kan dia di musola bait itu. Jadi musola bait itu ruang cuma ruang tamu. Lalu kemudian ada perempuan, anak gadis yang haid, gimana kalau dia lewat? Ya tak apa-apa, ini darurat ya. Darurat. Jadi di musola bait itu tak apa-apa dia lewat. Ruangnya cuma satu. Nomor 4, zatil husni. Ustaz, kalau perempuan menikah dengan laki-laki beristri dan dari awal dia tahu kalau laki-laki ini beristri, apakah bisa dikatakan itu memang takdirnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz, walaupun pernikahan itu merusak keluarganya? Takdir itu Ibu, ketika terjadi wabah taun, pes di sebuah lembah, Umar bin Khattab membawa pasukannya pindah ke lembah satu lagi. Kata sahabat, Umar, kenapa kita pindah? Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik. Jadi takdir itu ada pilihan. Ibu istikharah, ma khaba man istakhara wa madandima man istasyara. Tidak sia-sia orang yang istikharah dan tak akan menyesal orang minta pendapat. Minta pendapat dulu. Ibu terima pinangan si bapak yang punya istri tadi. Setelah penuh pertimbangan, musyawarah, istikharah, itu takdir. Lalu kemudian ibu merasa berat, tidak ibu terima, itu juga takdir. Ada takdir pilihan. Begitu Umar bin Khattab memahami. Kita pindah dari takdir tak baik kepada takdir yang baik.
Tapi jangan pelakor mengganggu laki orang, habis itu tanya, kenapa kau nikah? Takdir. Nah, kalau ibu sudah istikharah, sudah siap menerima segala konsekuensinya. Life is take risk. Hidup adalah berani memilih resiko. Menikah dengan suami orang ada resikonya. Menikah dengan anak lajang ada resikonya. Perempuan ini kalau dia mau pergi kerja, masuk kantor jam 7.30, jam 6 dia sudah keluar dari rumah, menunggu kendaraan, jam 6. 6.30 lewat bis. Malaslah naik bis, nanti aja lah. Jam 7 lewat taksi. Taksinya enggak, ini naik lah. 7.15 lewat ojek. Masa naik ojek. 7.25, 5 menit lagi. Lewat metro mini tak pakai AC, penuh. Daripada tak masuk kantor, naik aja lah. Paham sendirilah cerita itu. Terakhir, Pak M. Qasim. Ustaz, apa dalil saat membaca doa tolak bala telapak tangan dibalik menghadap ke bawah? Ketika berdoa untuk sholat istisqa yang awalnya sorban di kanan, pas untuk ini dipindahkan, pindah. Untuk apa? Tafaul. Optimisme, terjadi perubahan. Sebagaimana berubahnya sorban dari sini kemari, begitu juga lah berubahnya dari panas menjadi turun hujan. Begitu juga dengan doa ini. Tafaul. Meminta keberkahan-keberkahan, maka tafaul sebagaimana untuk kebaikan minta, untuk keburukan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Ke sana atau ke tanah Pak Ustaz? Doa ini ada yang tangannya begini. Kalau tangannya begini, berarti waktu dolaknya begini. Kalau tangannya begini, waktu tolaknya begini. Cara berdoa pertama, tangan ke atas. Allahumma hadina fi man hadait. Cara yang kedua, menghadap ke wajah. Cara yang ketiga, dibukakan. Datanglah pula jamaah, entah di gang mana kemarin. Ustaz, kalau begini lepas dia di tengah, kata. Astagfirullahaladzim. Kau pikir nangkap ikan? Ini cerita sunnah. Bisa begini, bisa begini. 1, 2, 3. Waktu minta istisqa, diangkat sampai ke tiak, nampak orang yang duduk di bawah mimbar. Aghithna, aghithna, aghithna. Tentang tangan ngangkat doa ini bisa dilihat dalam Al-Azkar, zikir-zikir Imam Nawawi rahimahullah. Dikutip oleh Syekh Atiyah Soqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wahai Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu apa yang ku minta? Tiap malam jangan lupa doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afuwun, kau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan-khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Al-Quran itu pilihan Allah. Itu pembahasan kita stasiun keberapa kemarin itu? Murad, iradah, diinginkan Allah, dipilih Allah. Wahai bapak-bapak yang anaknya hafal Quran, ibu-ibu yang mengandung anaknya hafal Quran, jangan kau pandang bahwa itu amalmu. Wow, kalau bukan saya yang mendidiknya itu kemarin, nanti datang ujubmu. Diuji Allah engkau.
maka katakanlah inilah pilihan Allah. Karena ada kudrat dan iradah Allah lah, maka bisa begitu. Bagaimana cara memantaskan diri menjadi orang tua anak-anak penghafal Quran? Berusaha. Kita tak sanggup mendidik dia di rumah karena kita tak mampu, masukkan ke pondok tahfiz, masukkan ke rumah tahfiz. Di usia-usia emas, SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Nanti kalau udah kuliah berat kepalanya, udah banyak mata pelajaran. 4. Pak Septiandi, Ustadz, kalau perangai kawan kita membuat kita jadi emosi atau sakit hati, apakah puasa kita jadi kawan kita? Apakah puasa kita, maksudnya Bapak ini khawatir puasa dia ditransfer ke kawannya itu. Perangai kawan kita itu tak suka kita. Kita tak sukanya kenapa? Saya tak suka lah sama dia Pak Ustadz. Kenapa kau tak suka sama dia? Mobilnya mahal kali. Itu tak betul. Rumahnya bagus sekali. Itu tak betul. Itulah yang disebut dengan al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Al-hubbu fillah. Kenapa kau suka sama dia? Saya suka sama dia karena dia istiqomah. Saya suka berkawan sama dia karena dia orangnya sabar. Wal bughdu, benci pun juga karena Allah. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Kenapa kau benci sama dia? Dia selalu pakai celana pendek, nampak pangkal pahanya. Bencinya itu karena dia tidak melaksanakan mungkar. Karena tidak melaksanakan ma'ruf, melakukan mungkar. Sebab itu kita luruskan. Jadi kalau bencinya karena Allah, tak apa-apa, kita disuruh benci. Tapi bukan pada orangnya, pada perbuatannya. Setelah dia taubat, dia tetap kawan kita, sahabat kita. Terakhir, belum. Bu Yunita, apa hukumnya angkat tangan ketika berdoa di khutbah ketika sholat Jumat? Karena ada jamaah tidak mengangkat tangannya. Dan apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa? Yang ngangkat tangan nih khotibnya atau jamaahnya, Bu? Khotibnya Pak Ustadz. Kalau khotibnya ngangkat tangan, itu dalilnya adalah hadis Nabi ketika sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, datang seorang di pintu masjid. Ya Muhammad, kata dia, halakatil amwal. Kebun korma kami sudah kering, hewan-hewan ternak kami sudah mati. Hujan tak turun-turun. Nabi langsung angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Kata satu mazhab, boleh ngangkat tangan ketika minta hujan saja. Itu namanya istisqa dalam khutbah. Bukan sholat istisqa. Khutbah Jumat, tapi diselipkan dalamnya minta hujan. Kata mazhab yang satu lagi, karena Nabi pernah buat sekali, maka pernah. Karena sunnah itu artinya asal dibuat Nabi walaupun sekali, sunnah. Disitulah letak ikhtilafnya. Kata mazhab yang ini, angkat tangan hanya boleh ketika istisqa minta hujan saja. Untuk doa yang lain tidak. Kata mazhab yang ini, boleh angkat tangan karena Nabi pernah buat sekali. Berkelailah antara mereka ini berdua. Karena kelahi gara-gara itu, itulah maka kita pindah ke kitab ini supaya tak kelahi. Kitab ini asyik menengok hati aja. Nah, kau kelahi-kelahilah, aku menjaga hati. Ribut juga lihat, pukulkan kepala mudah. Dah, jelas? Apakah hukumnya? Nah, itu tadi khotibnya. Sekarang bagaimana kalau makmumnya? Imam. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tiba-tiba makmum di bawah angkat tangan. Amin. Amin. Apa dalil dia angkat tangan itu? Nabi bersabda, Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Innallaha yastahyi. Allah malu. Allah malu melihat seorang hamba ketika mengangkat tangan
ayaruddahuma sifran, lalu turun tangannya dalam keadaan nol. Apa makna hadis itu? Bercerita bahwa berdoa itu angkat tangan. Hadis yang kedua, rajulun as'as aghbar, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, diangkatnya tangannya. Itu menunjukkan orang berdoa mengangkat tangan. Umum hadis qauli, ucapan Nabi, dan tak ada hadis yang melarang. Tak ada Nabi mengatakan kalau khatib naik ke atas mimbar maka berdoa janganlah kalian angkat tangan. Siapa yang angkat tangan maka neraka jahanam tempatnya. Tak ada. Hadis tadi umum. Baik ketika sedang khutbah maupun selesai doa Allahumma rabb hazil maupun selesai salat dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya selesai berdoa mengusap wajah? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdoa dia tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Nabi kalau berdoa dia tidak menurunkan tangannya sampai diusapnya ke wajah. Tak pernah dia berdoa turun tak diusapnya ke wajah. Memang betul Pak Ustaz, tapi itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dasar beramal. Buka kitab. Ada enggak kitabnya Pak Ustaz? Ada. Nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Pengarangnya Pak Ustadz Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentang angkat tangan ngusap wajah itu hadisnya apa kata beliau? Hadisun hasan. Hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis hasan tak ada ikhtilaf ulama boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena kata imam, ini nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram ini disyarah, ada kitab penjelasannya. Nama kitab syarahnya Subulus Salam. Nama penulisnya Imam Sun'ani. Kata Imam Sun'ani, ketika orang mengangkat tangan, Allah malu melihat tangan itu kosong. Maka dikasih Allah rahmat di situ. Maka disapukanlah rahmat itu ke muka. Subhanarabbika wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat yang ada di tangan itu disapu. Oh, ternyata itu rahasia makanya wajah Ustaz berkilau. Wajah berkilau ini karena lampunya 3. Dah jelas Bu Yunita? Terakhir Pak Sulaiman. Ustaz, apa hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan? Sallu fi rihalikum. Karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan 2. Pertama ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum.
Sallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang nih aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid. Bapak pengurus ya? Ya. Ngaji tidak? Gaya bukan main lagi. Maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM, bukan untuk dibangga-banggakan. Bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Kalau kota itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah fakir miskin yang susah makan. Apa pula dibanggakan duit masjid? Mudah-mudahan DKM kita mau mengaji. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Besok kita sampai pada stasiun yang ke-23.